Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mingsi, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Tubuh Akibat Tindakan Operatif Sistem Persyarafan. Operatif sistem persyarafan adalah tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh dan persyarafan. Penyakit saraf adalah gangguan kelainan atau kerusakan yang terjadi pada sistem saraf manusia sehingga memengaruhi fungsinya. Yang kedua adalah informed consent. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga yang mempersetujukan atau agar disetujui atas tindakan yang akan dilakukan. Adapun tujuan informed consent adalah bertujuan memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta meningkatkan komunikasi di dalam hubungan dokter dan pasien. Berdasarkan bentuknya, informed consent terdiri dua jenis, yaitu implied consent, yang kedua expressed consent. Implied consent adalah persetujuan secara tersirat umumnya diberikan saat kondisi gawat darurat. Sedangkan expressed consent adalah bentuk persetujuan yang dinyatakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berdasarkan tujuannya, informed consent terdiri dari tiga jenis, yaitu informed consent untuk penelitian, yang kedua informed consent untuk menegakkan diagnosis, yang ketiga informed consent untuk terapi. Informed consent untuk penelitian adalah pada penelitian yang melibatkan partisipasi individu dan intervensi, informed consent harus diperoleh sebagai bentuk persetujuan partisipan terlibat secara volunter dalam penelitian. Yang kedua, informed consent untuk menegakkan diagnosis. Informed consent juga diperlukan saat dokter akan melakukan prosedur yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis seperti tindakan fine needle aspiration, BSP, dan coronary computed tomography. Sedangkan informed consent untuk terapi adalah sebelum pemberian terapi khusus seperti sedasi dan analgesik jenis narkotika, informed consent perlu diperoleh dari pasien atau keluarga setelah penjelasan mengenai efek samping, komplikasi, dan alternatif terapi lainnya. Informed consent dari aspek hukum dan etika. Dalam aspek etika, informed consent berkaitan erat dengan prinsip etika biomedis dalam bidang kedokteran. Terdapat 4 prinsip etika biomedis, yaitu berbuat baik, tidak merugikan, menghargai, otonomi pasien, dan adil. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.